Halo Fox, kembali lagi dengan kita di acara Nobar Hima. Ngobrol bareng Hima, episode 2, part 2. Bersama dengan aku Aska dan temanku Diskoro. Nah, Aska, sekarang kita nih udah di part 2 nih. Dan juga kita tadi udah di part 1, sekarang di part 2. Nah, Aska. Nah, sekarang kita udah bersama dengan kakak-kakak nih dari Oke. beberapa prodi. Mungkin bisa langsung kenalan aja kali ya. Dari prodi yang berbeda nih, Aska, dari yang part pertama tadi. Ya, mungkin saya dari sebelahku dulu. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Falihardi dari Prodi D4 Perbankan dan Keuangan. Ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Zahira Octavia Putri dari Prodi D4 Manajemen Perhotelan. Oke, dari perhotelan. Dari manajemen perhotelan dan juga Manajemen perbankan. Manajemen perbankan juga. Oke. Oke, langsung aja nih ya kita Iya, ke langsung aja nih ya, pertanyaan sekarang. Oke. pertama nih ya. Nah, kalau bisa memilih nih dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kakak-kakak sendiri nih lebih nyaman di jenjang D3 atau D4 nih? Mungkin bisa dari kakak sebelahku dulu. Karena kan emang awalnya kan mendaftar di sini kan masih D3 nih, Kak. Jadi mungkin sekarang kan ketika udah berpindah ke D4 ini gimana nih? Lebih nyaman D4 atau D3 nih? Gitu. Mungkin dari Mas Kalau Fali dulu. saya pribadi merasa lebih nyaman di D4 ya karena kan kita satu nggak perlu kuliah lagi untuk kalau misal kita mau lanjut jenjang S2. Siap. Lalu selain itu kita juga bisa dapat apa ya, lebih banyak kesempatan yang kurang lebih setara lah dengan teman-teman sarjana di fakultas-fakultas lain seperti itu. Oke. Mungkin dari Mbak Zafira nih, gimana? Kalau aku juga lebih nyaman di D4 karena dulu juga pas pendaftaran awal kan memang belum ada D4 ya. Nah emang dari awal tuh pertamanya nyari D4, cuman adanya D3. Juga udah ada rencana kalau lulus D3 itu ke S1. Nah alhamdulillahnya ada peningkatan ke D4, jadi juga nggak perlu lagi buat ke S1, bisa langsung nerusin ke S2. Oke, jadi dari perbankan dan juga dari perhotelan ini sama-sama lebih seneng D4 ini, Aska. Jadi karena emang apa nih ya, setara dengan S1, kemudian juga tadi yang disebutkan Iya. nggak usah kuliah lagi untuk S1, jadi langsung bisa S2 nih, Aska. Dan juga lebih banyak kesempatannya ya. Oke, selanjutnya dari kakak sendiri nih, setuju nggak sih kalau vokasi sendiri tahun ini atau mungkin tahun depan ini semua prodi ini harus D4? Gimana tanggapan kakak nih? Mungkin dari Kak Zafira dulu. Setuju sih, soalnya kan juga biar vokasi ini bisa bersaing dengan universitas-universitas vokasi yang lainnya. Benar. Soalnya rata-rata juga dari perhotelan sendiri, rata-rata di universitas lain juga kebanyakan D4. Oke. Dari Mas Fali gimana? Ya, jadi memang vokasi ini saya rasa penting ya untuk pertumbuhan kita sebagai mahasiswa, karena kan selain kita diajari teori, di sini juga diajari praktikum. Malah di vokasi ini praktikumnya lebih banyak. Jadi aku rasa lebih baik ya kalau semua prodi di vokasi ini bisa jadi D4 atau sarjana terapan seperti itu. Mungkin lebih baiknya kayak gitu. Mungkin ini sih, Kak. Kalau misalkan D3 kemarin kan dengan D4 ini mungkin perbedaannya nih apa nih, Kak? Jadi mungkin dikatakan lebih baik ini mungkin ada satu matkul yang mungkin sebelumnya nggak ada jadi ada, atau mungkin waktu perkuliahannya jadi lebih singkat, atau bagaimana nih, Kak? Mungkin bisa dijelasin sisi dijelasin positif nih. dan negatifnya gitu dari perpindahan Dari D3 ke perbedaan D4 D3 4. gitu. Dari Mas Fali dulu, silakan. Oke. Kalau dari prodi perbankan sendiri kita dapat ini banyak ya matkul-matkul baru yang harus kita kejar, karena kan memang waktu D3 kurikulumnya sangat berbeda dengan D4. Benar. Jadi kalau nggak salah semester depan lah ya, kita itu mulai banyak mata kuliah baru yang harus diselesaikan untuk memenuhi apa ya bahasanya, ketertinggalan kita di
jenjang apa sebelumnya gitu ya. iya betul. Oke. Seperti itu. Oke, dari Mbak Zafira? Ya kalau dari aku juga setuju sama Kak Fali karena juga benar-benar mata kuliah kurikulumnya D3 dan D4 itu benar-benar berbeda. Jadi banyak tambahan-tambahan mata kuliah yang sebelumnya memang belum ada di D3. Kalau tanggapannya dengan mata kuliah baru itu gimana? Lebih susah. seneng atau mungkin waduh kok ada mata kuliah ini ya, kok aku nggak nyaman ya dengan mata kuliah ini, atau mungkin lebih wah seru nih mata kuliah ini nih, gimana nih? Mungkin dari Mbak Zafira nih. Kalau mungkin kalau aku dari baru semester 4 ini sih masih seru sih. Jadi seru. Masih seneng kayak ya? seneng-seneng gitu kayaknya. Seneng berarti. Masih belum ada tingkat yang kayak sulit. Sulit lah. Oke, dari Mas Wali? Kalau aku sendiri selama semester 4 ini alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Memang ada sedikit tantangan di sini dan situ, tapi ya kita enjoy aja. Enjoy aja. Jadi kunci perkuliahan buat adik-adik yang menonton ini, kuliah itu tetap dibuat enjoy meskipun kita tahu tugas yang menanti kita juga banyak kayak gitu. Pokoknya enjoy selalu ya. Enjoy selalu. Enjoy selalu pokoknya. Oke. Oh iya Kak, dengan ditingkatkannya prodi D3 menjadi D4, ada nggak sih dari program kerja atau agenda dari hima masing-masing nih yang di-upgrade dari yang sebelumnya? Mungkin dari yang D3 awalnya cuma beberapa agenda kemudian ditambahkan, atau mungkin ada satu proker yang di-upgrade lebih bagus lagi dengan peningkatan menjadi D4. Mungkin dari Mas Wali dulu. Oke, terima kasih. Jadi untuk saat ini ya, karena kan kita masih baru nih, prodiku D4 Perbankan dan Keuangan ini baru aja naik D4 awal tahun ini, ya kan. Jadi untuk sekarang mungkin belum ada ya proker-proker terobosan yang kayak bisa menyesuaikan dengan perkembangannya prodi. Cuman memang kedepannya kita berencana untuk mengembangkan proker-proker yang sudah ada dan mungkin membuat proker-proker baru yang bisa menunjang. Oke, jadi mungkin dari Mas Wali sendiri nih belum ada nih yang mau yang di sekarang nih, tapi kita nggak menutup kemungkinan nih kata Mas Wali untuk selanjutnya nih ada bakal proker yang wah dan juga bakal keren nih untuk adik-adik yang mau masuk vokasi. Mungkin dari Mbak Zafira, dari himanya sendiri bagaimana? Kalau dari hima Mbak sendiri ada sih beberapa proker yang emang ditingkatkan buat buat mahasiswa, buat membantu mahasiswa MH sendiri. Salah satunya itu ada MH Cafe yang namanya itu ada Bakery Eatery namanya. Nah di situ kan emang di mahasiswa MH basicnya itu ada masak-masak, ada food and beverage-nya kan gitu. Nah di sini kita coba buat untuk mempraktekkan di yang mana kita salurkan ke secara langsung. Kalau di perkuliahan itu kan hanya dari kita untuk kita sendiri. Nah, di sini kan kita coba buat kita buat sendiri terus kita coba jualin ke orang-orang. Gimana sih? Keren ya Ska. Jadi ilmunya itu nggak dipakai sendiri tapi dibuat untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk berkuliah, atau teman-teman di lain yang ingin belajar dasar-dasar masak lah kayak gitu. Buat teman-teman yang mau belajar masak-masak nih ya, bisa aja langsung ke manajemen perhotelan. Ditunggu langsung di programnya manajemen perhotelan. Oke. Nah, kok dari yang kakak rasain nih ya, dari dinaikannya jenjang di prodi kakak, ada nggak sih dampak yang paling terasa, terutama dampak prodi hima yang kakak pimpin gitu? Mungkin ada hal-hal yang sebelumnya kayak gini terus jadinya kayak gini gitu. Mungkin dari Mas Wali dulu deh. Oke, mungkin yang lagi sekarang terjadi aja ya, seperti program-program beasiswa dan ya banyaklah program-program lain dari kampus yang sebelumnya itu nggak bisa kita ikuti waktu kita D3, sekarang itu kita bisa ikut gitu. Jadi mungkin kesempatannya lebih luas lah kayaknya. Betul sekali. Kesempatan kita lebih luas dan ini ya, mungkin kalau aku boleh bilang jejaringnya juga lebih luas. Oh iya, jadi benar-benar. Jadi mungkin banyak banget nih manfaat dari kenaikan D3 ke D4, bukan hanya mungkin tadi yang disebutkan mungkin
mata kuliah lebih banyak. Itu kan nggak cuma itu aja, banyak manfaat positif yang bisa Iya, yang didapat bisa diambil dengan juga. kenaikan jam D4. Mungkin dari Mbak Zafira sendiri? Kalau dari aku sendiri mungkin sama sih, kayak sebelumnya kan juga ada beberapa peraturan kayak ikut program internasional ataupun kayak summer program itu ada. Nah di kesempatan kayak kali ini tuh kita itu punya kesempatan buat ikut, terus juga kita itu bisa lebih di D4 ini kita itu bisa lebih lebih banyak waktunya untuk praktikum lebih, kan ada mata kuliah tambahan yang mana nantinya itu kan bakal berguna di nantinya di industri langsungnya. Kayak gitu sih. Oke. Berarti sangat berguna ya Kak ya untuk peningkatan ini menjadi D4 ini untuk hima-himanya masing-masing. Kalau tanggapan dari teman-teman nih Kak, mungkin dari teman-teman hima atau teman-teman prodi ini, mungkin kita akan melihat dari dua sisi kan ya, dari baik dan buruknya. Mungkin dari teman-teman ini pernah curhat nggak Kak? Sebagai kahima kan mungkin pernah lah dicurhati teman-temannya, ini kok jadi D4 kok malah gini atau mungkin wih D4 ini bagus nih gini. Mungkin ada cerita nggak Kak yang bisa dibagikan untuk teman-teman adik-adik nih untuk kedepannya bisa semakin yakin masuk vokasi? Mungkin dari Mbak Zafira dulu. Buat saat ini belum ada kayak yang sambatan buruk. Sambatan buruk ya. Belum ada, masih mungkin ya seputar kayak biasa-biasa aja, kayak aja. tugasnya atau apa. Sama mungkin dulu awal-awal tuh sempat ada juga pro kontra juga sih. Pro Kayak kontra. ada kan yang emang tujuannya masuk di 3 biar bisa cepat lulus, Nah, terus benar. langsung kerja kayak gitu. Benar. Itu ada juga sebenarnya. Kayak gitu aja sih. Oke. Gimana Kakak ngasih pengertian untuk anak-anak kayak untuk teman-teman yang seperti itu Kak? Ini sih kayak ngasih dampak positifnya aja, kayak di D4 ini kita udah setara sama S1, jadi kayak peluang kita di dunia kerja itu juga lebih lebih bagus, bisa dapat peluang kerja yang Lebih luas gitu ya. benar. Oke. Gitu sih. Jadi mungkin kan kalau D3 mungkin lebih cepat lulus kan benar. Cuma dengan adanya ditingkatkannya menjadi D4 kan nggak menentu kemungkinan, malah dari yang awalnya levelnya 1 kemudian kita kalau lulus kita udah level 2 nih. Jadi mungkin ketika lulus kita udah siap kerja banget nih Aska. Mungkin dari Mas Fali gimana? Mungkin teman-temannya ada pernah Sambat-sambat gitu ya. sambat-sambat. Kalau yang pernah aku dengar ya, dan yang paling mungkin signifikan buat diceritain itu tentang ini skripsinya, sama kan kita sekarang kalau D4 itu ada KKN, ya kan. Jadi kemarin itu kayak gitu, teman-teman pada bingung, waduh ini ada KKN, ada PKL, ada magang, ada skripsi. Banyak lengkap ya. dah semua. Pusingnya jadi satu berarti ya. Iya, betul banget. Terus? Tapi ya nggak apa-apa sih, tak bilangin kalau ya memang gimana ya, untuk menjadi yang terbaik dan terdepan ya kita harus benar-benar ditempa dengan keras. Siap juga dengan segala perubahan Kak ya. Ya, betul. Apalagi kan ini perubahannya juga bukan menjadi lebih buruk. Perubahan ini juga menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya perubahan ini mungkin teman-teman juga bisa melatih diri mereka untuk siap dengan segala perubahan, dan juga diri mereka juga semakin ditingkatkan kan dengan perubahan seperti ini sekarang. Oke, dengan ditingkatnya menjadi 4 nih Kak, dari diri Kakak sendiri nih bangga nggak sih Kak dengan ditingkatnya di 4, semakin bangga apa enggak di vokasi ini Kak gitu? Mungkin dari Mbak Zafira dulu. Bangga banget sih. Bangga banget kayaknya. Gimana bangganya, mungkin bisa ceritain mungkin. Ceritain dong bangganya kenapa nih kok bisa bangga? Mungkin bangga, aku bangga nih jadi D4 sekarang bisa kuliah 4 tahun atau mungkin gimana? Ya, jadi kan emang kayak aku kiranya kalau pertama itu kayak kira nggak bakal bisa jadi 4 awalnya, kayak ada kata-kata kayak nggak nututin gitu loh. Ternyata masih nututin tahunku. Sempat ada isu seperti itu ya. emang. Ternyata masih nututin, ya jadinya ya kayak ya bangga aja sih udah bisa. Masuk D3 keluar D4. Iya, Keren gak tuh? Mungkin dari Mas Alif gimana? Ya bangga pastinya. Bangga pastinya. Karena kan
di mana-mana kalau orang tanya itu kamu lulusan mana, vokasi itu apa, diploma. Oh kok eman, biasanya kan banyak orang yang gitu, kok eman, diploma. Oh tapi saya ini diploma 4 sejajar dengan sarjana, seperti itu. Jadi kita bisa kayak bercerita dengan lebih confident gitu. Confident, benar-benar. Ya mungkin isu-isu seperti itu ini udah tiap tahun nih sepertinya nih. Jadi mungkin sering terdengar sering terdengar, kenapa kok nggak milih S1 aja, kenapa kok D3. Nah sekarang buat teman-teman yang ragu nih masa vokasi UNER, jangan ragu lagi karena insya Allah tahun ini atau enggak tahun depan semua prodi sudah D4. Jadi amin. Jadi teman-teman nggak usah ragu, kalian udah setara dengan S1, kalian nggak perlu takut lagi, nggak perlu malu lah masuk vokasi ini gimana, enggak usah, karena vokasi itu keren kayak gitu nih. Oke, bener banget sih. Oke, kan tadi kan udah dibilangin nih sama Mas Fali, katanya kalau D4 sama S1 itu setara kan ya. Nah, perbedaan dari D4 sama S1 sendiri itu gimana Mas? Di prodinya masing-masing. Di prodinya masing-masing. Mungkin dari Mas Fali dulu deh. Jadi perbedaan yang signifikan dari sarjana dan sarjana terapan itu pada ini ya, kayak kita itu banyak belajar praktikumnya daripada belajar teorinya. Jadi dalam katakanlah waktu 4 tahun ya, 3 tahun atau mungkin paling sedikit 2 tahun setengahnya itu kita full praktikum, belajar segala hal yang perlu diketahui untuk mempersiapkan diri kita ini untuk bekerja. Dan perbedaan yang paling signifikan dengan teman-teman di akademik itu adalah praktikumnya itu. Praktikumnya. Jadi kita kayak lebih banyak ke praktikum daripada teori gitu ya Mas ya. Betul sekali. Intinya itu kita lebih banyak lah ya pengalaman lapangannya. Kan terkadang kita bisa melakukan suatu hal yang lebih baik, maksudnya praktek kerjanya itu lebih baik dari teman-teman yang akademik. Karena apa? Kita udah punya pengalaman banyak di lapangan. Benar, aku setuju dengan itu nih Aska. Karena menurutku juga kalau kita udah melakukan sesuatu nih, dengan kita hanya membaca atau juga mendengar, dengan kita dibandingkan dengan udah melakukan, mungkin dampaknya juga lebih besar yang kita melakukan sudah, karena kan kita udah paham gitu. Kesalahan yang perlu diperbaiki juga ada. Nah gitu teman-teman. Jadi meskipun kita D4 kuliahnya sama dengan S1, tetapi tetap kita masih banyak praktikumnya daripada teorinya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih aku kok belajar terus ya, enggak teman-teman. Jadi banyak praktikumnya, teman-teman juga akan terjun ke lapangan, seru-seruan bareng, dan juga kita akan belajar banyak di sana. Oke. Dari Mbak Zafira sendiri gimana? Dari prodinya yang sebelumnya D3 menjadi D4 nih, apa saja perubahan mungkin dari apakah sama seperti yang dikatakan Mas Fali atau gimana? S1 dan D4 gitu. Mungkin menambahkan, emang kalau di vokasi ini kan emang kita dipersiapkan untuk ke dunia kerja. Jadi emang kalau di prodi MH sendiri itu emang 70% praktikum, 30%-nya teori. Nah mungkin kalau di sarjana itu kebalikannya, mungkin ya lebih banyak teorinya daripada praktikumnya. Nah gitu saya. Jadi dari dua prodi ini hampir sama. Jadi mereka itu lebih banyak praktikumnya daripada teori. Bahkan presentasinya jauh loh, 70-30%. 30% ya. Jadi kayak lebih paham gitu ya kalau praktikum gitu ya Mas Mbak ya. Lebih seru juga. Iya, lebih seru benar banget. Kan sambil, kalau MH kan sambil masak-masak gitu ya. Masak-masak. Iya, benar. Oh iya, berhubungan dengan prodi masing-masing nih. Aku mau tanya, ini kan dari angkatan 20 semua Kak ya? Dari mungkin sekarang masih semester 4 Kak ya? Oke. Di semester 1, 2 itu mungkin ada pengalaman nggak sih Kak? Untuk dibagikan kepada adik-adik nih. Organisasi tetap jalan, tapi tetap kuliah dan juga prestasi tetap jalan. Mungkin ada pengalaman nggak kayak volunteer atau mungkin lomba atau mungkin organisasi gitu, selain Hima gitu. Mungkin dari Mas Fali dulu. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya aku nggak punya pengalaman secara spesifik di luar Hima. Jadi waktu maba itu memang benar-benar full di Hima, dan ya walaupun
mungkin teman-teman yang udah kuliah tahu lah ya gimana pressure-nya di Hima itu. Benar. sambil sama kuliah itu kan harus benar-benar bagi waktu, benar-benar balance lah sacrifice. gitulah ya. Nggak hanya balance, kita juga sacrifice atau berkorban lah di Hima dan juga di kuliah. Kita berkorban tenaga, kita berkorban waktu. Banyak dari waktu-waktu luang kita buat have fun itu berkurang buat Hima, buat kuliah. Karena ya walau bagaimanapun kuliah adalah kewajiban kita. Benar, setuju. Dan organisasi itu menurutku ya adalah salah satu pintu untuk membentuk personality yang lebih baik ke depannya. Karakter diri juga ya. Karakter, betul. Oke, dari Mbak Safira sendiri nih, gimana nih ketika semester 1 sama semester 2? Kalau di semester 1 sama 2 mungkin aku masih fokus perkuliahan, terus sama buat organisasinya aku cuma ikut Hima sama mungkin ikut-ikut lomba aja gitu aja. Oh alah, jadi hampir sama dengan Kak Valin, cuma ikut Hima sama beberapa lomba aja. Oke, terakhir nih Aska, buat teman-teman dari manajemen perhotelan dan juga manajemen perbankan, ini pesan-pesan nih buat adik-adik yang mau mau daftar di vokasi. Jadi buat teman-teman juga biar semangat kuliahnya gitu. Juga branding dari prodi masing-masing nih. Closing statement lah anggapannya. Iya, benar. Mungkin dari Mas Fali dulu nih. Perbankan itu tidak lepas dari keuangan dan saya yakin semua bidang di dunia ini itu pasti butuh perbankan. Kalau teman-teman tertarik dengan prodi yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat, bergabunglah di prodi perbankan dan keuangan. Wah, sih keren. Jadi buat teman-teman yang ingin luas jejaring sosialnya juga pekerjaannya, jangan lupa gabung di prodi manajemen perbankan. Oke, kalau dari perhotelan sendiri? Mungkin buat teman-teman dulu, buat teman-teman semangat kuliahnya. Aku tahu pasti kalian capek, lelah, letih, lesu. Tapi tetap jalanin aja ya. Ingat aja perjuangan kalian buat masuk ke vokasi ini. Gimana perjuangannya kalian setelah masuk, dan jangan sampai kalian putus semangat di tengah. Terus buat adik-adik yang masih ragu buat masuk vokasi, jangan ragu karena di vokasi ini seru banget, terutama buat praktikumnya. Dan jangan lupa masuk di prodi manajemen perhotelan karena di sini bakal banyak banget diajarin gimana sih cara mengolah makanan, kemudian cara Oke, mungkin aku tambahin aja ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada passion untuk masak atau passion di dunia dapur dan tapi kan nggak cuma hanya itu aja nih Aska. Jadi masuk perhotelan juga nggak cuma masak-masak aja, ada teorinya, ada yang lain-lain, dan pastinya itu bakal di luar dari ekspektasi teman-teman dan pastinya lebih keren. Jadi jangan lupa masuk buat teman-teman yang ada passion di dunia tersebut. Jangan lupa masuk di prodi manajemen perhotelan kayak gitu. Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kasih nih. Terima kasih buat Kak Fali dari manajemen perbankan dan juga Kak Zafira dari manajemen perhotelan yang udah berkenan hadir di sini dan berbincang-bincang bersama kita. Aku Aska dan temanku Biskoro izin pamit.